Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Kali ini kami akan membahas anime Tokyo Revengers chapter 4 sampai chapter 8. Video yang ditampilkan di Anime Gallery kemungkinan tidak sesuai dengan isi cerita, karena inti cerita kami ambil langsung dari novel Tokyo Revengers. Sebelum lanjut ke cerita serunya, yuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Selamat mendengarkan. Miki melirik Kiyomasa dan mendekatinya menanyakan apakah dia yang bertanggung jawab untuk mengatur pertandingan. Kiyomasa menjawab bahwa dia bertanggung jawab. Mendengar ini, Miki kemudian mendaratkan tendangan depan ke Kiyomasa dan mulai meninju wajahnya yang menyebabkan Kiyomasa kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Miki, bersama dengan Draken meninggalkan tempat kejadian dengan mengatakan bahwa cincin pertempuran itu bodoh. Draken, di sisi lain, memberitahu yang lain untuk tidak merusak reputasi Toman. Miki kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Takemichi. Akun berterima kasih kepada Takemichi. Setelah orang-orang bubar, Yamagishi dan Makoto kemudian memberitahu Takemichi bahwa apa yang dia lakukan itu keren. Bahkan membuat Miki menyukainya. Memproses apa yang terjadi, Takemichi panik dan merenungkan pemikiran bahwa ia menjadi budak Kiyomasa menjadi mainan monster. Makoto dan Yamagishi melanjutkan dengan bercanda memerankan kembali adegan di mana Takemichi dan teman-temannya hanya menertawakannya. Sementara itu, Akun mengungkapkan kepada Takemichi bahwa dia awalnya akan mendapatkan senjata dan mengejar Kiyomasa sendiri karena mereka akan menjadi budak dan dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Akun kemudian berterima kasih kepada Takemichi karena menahan Kiyomasa, mencegah mereka menjadi budak mereka. Miki dan Draken mengunjungi Takemichi di sekolahnya. Keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah, dia bertemu Hinata yang dia sarankan agar mereka berkencan sebelum sekolah menjejalkan mereka dimulai. Di kelas, Takemichi mengingat apa yang Naoto katakan kepadanya tentang mencegah dua teratas Toman bertemu di masa lalu dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bertemu Miki secara kebetulan dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, dia kaget melihat Miki masuk ke kelas bersama Draken. Takemichi kemudian melihat lorong yang penuh dengan siswa kelas 3 yang tersingkir. Draken kemudian memerintahkan tahun ketiga untuk berbaring dan mulai berjalan di atas mereka dengan Miki. Menjelang pintu keluar sekolah, Draken bertanya bagaimana kabar Takemichi. Miki juga menyuruh Takemichi untuk bergaul dengannya. Adegan tersebut membuat para siswa berkumpul dan melihat apa yang terjadi. Takemichi kemudian memutuskan bahwa itu mungkin kesempatan baginya untuk mendekati Miki dan mencegahnya bertemu Tetsuta Kisaki. Tiba-tiba, Hinata muncul dan berjalan ke arah Miki dan menamparnya. Yamagishi terlihat memberitahu Makoto bahwa Takemichi telah diculik oleh Miki ketika Hina sengaja mendengar dan bertemu dengan mereka. Dia kemudian pergi mencari Takemichi dan berjalan ke arah Miki dan menamparnya. Hina kemudian menyeret Takemichi menjauh dari mereka dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan orang-orang itu mendorongnya dan mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Takemichi memperhatikan tangan Hina gemetar. Draken kemudian menghentikan Hina, mengatakan dia akan mati dan jangan bercinta dengannya dengan berpikir dia bisa memukul seseorang dan pergi. Hina menjawab bahwa teman-teman tidak hanya melenggang ke sekolah lain dan menyeret mereka tanpa persetujuan mereka dan memberitahu Draken bahwa Takemichi telah terluka akhir-akhir ini. Dan jika itu adalah kesalahan mereka, dia akan membuat mereka membayar. Takemichi memberitahu Draken untuk membiarkan Hina pergi. Takemichi kemudian memberitahu Draken untuk membiarkan Hina pergi. Berpikir bahwa dia berjanji untuk melindungi Hina dan ada sesuatu yang dia tidak ingin menyerah lagi. Miki kemudian berbicara dan mengatakan bahwa itu terlalu buruk karena dia pikir mereka bisa menjadi teman dan bertanya pada Takemichi bagaimana dia ingin mati. Takemichi kemudian memerintahkan Miki untuk tidak menyentuh Hina. Saat Miki hendak meninju Takemichi, dia bersandar dan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin dia akan memukul seorang gadis. Draken kemudian memberitahu Takemichi bahwa dia mengejutkannya. Hina kemudian meminta maaf kepada Miki atas kesalahan tersebut. Miki memberitahu Hina bahwa sangat bagus dia membela pacarnya tetapi tidak berlebihan. Mengatakan bahwa segala sesuatunya bisa menjadi buruk jika Miki berubah menjadi seseorang yang berbahaya. Hina kemudian pergi dan Takemichi bertanya tentang kencan mereka. Hina menjawab bahwa mereka bisa pergi lain kali karena teman-temannya datang menemuinya. Miki kemudian memberitahu Takemichi untuk memperlakukan Hina dengan lebih baik. Miki memberitahu Takemichi bahwa dia ingin dia bergabung dengannya. Saat bersepeda bersama Miki dan Draken, Takemichi mengira jika Miki yang ditemuinya benar-benar pemimpin geng super jahat. Toman, dia kemudian bertanya kepada Miki mengapa dia ingin berteman dengannya dan Miki menggambarkannya sebagai pertanyaan bodoh.
Miki kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang 10 tahun lebih tua darinya tetapi dia meninggal dan menggambarkan saudaranya sebagai orang yang ceroboh. Miki kemudian mengatakan bahwa Takemichi mengingatkannya pada kakak laki-lakinya. Mereka kemudian berhenti di tepi sungai. Miki memberi tahu Takemichi bahwa tidak ada yang menganggap berandalan itu keren akhir-akhir ini dan bahwa selama masa kakak laki-lakinya, ada banyak geng pengendara motor berkelahi, tetapi semua menangani masalah mereka dan menggambarkannya sebagai tidak ada yang timpang dan ingin menciptakan era baru berandalan. Dia kemudian menghadapi Takemichi dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bergabung dengannya. Draken memberi tahu Takemichi bahwa ada banyak pria yang pandai berkelahi tetapi tidak banyak pria seperti Takemichi yang akan melawan siapapun karena ada sesuatu yang tidak akan dia lepaskan. Draken dan Miki kemudian meninggalkan Takemichi dan memintanya untuk memikirkannya. Dalam perjalanan pulang, Takemichi bertanya-tanya tentang Miki. Mengatakan bahwa dia bukan orang yang akan menabrak truk dan membunuh orang yang tidak seperti Toman pada tahun 2017 dan bertanya-tanya apa yang membuat Miki berubah. Dia kemudian bertemu dengan sekelompok siswa lain. Saat mereka berpapasan, Takemichi melirik ke belakang dan mengatakan bahwa dia mungkin pernah melihat pria itu di suatu tempat. Sekelompok siswa terlihat mengobrol dengan keras dan memonopoli kursi di dalam kereta api. Hina mendekati mereka dan mengatakan untuk tidak memonopoli kursi karena tidak apa-apa jika ada ruang dan kemudian menunjukkan bahwa ada seorang wanita tua yang berdiri dan dengan ramah meminta kelompok itu untuk memberi ruang. Hina kemudian mendekati wanita itu dan menawarkannya tempat duduk. Hina kemudian kembali ke tempat duduknya dan berterima kasih kepada Takemichi karena telah menemaninya berbelanja dan mulai bertanya hai bagaimana kabarnya di final. Takemichi tanpa sadar mengatakan bahwa itu membawanya kembali kemana Hina mempertanyakan mengapa itu membawanya kembali karena mereka baru saja mengambilnya. Hina kemudian memutuskan untuk membantu Takemichi belajar. Hina dan Takemichi kemudian tiba di rumah Hina. Takemichi tercengang karena ini pertama kalinya dia berada di kamar perempuan yang membuat Hina menjadi malu. Ibu Hina kemudian memasuki ruangan dan meninggalkan mereka 2 gelas air karena dia tidak menyiapkan apa-apa dan bertanya pada Takemichi apakah dia pacar Hina. Hina kemudian mendorong ibunya keluar dari kamarnya. Keduanya kemudian melanjutkan untuk melakukan studi mereka. Di tengah belajar, Hina mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena telah membantu adiknya ketika dia terlibat dengan beberapa anak nakal. Hina kemudian mengungkapkan bahwa ayah mereka sangat sibuk. Dia hampir tidak pulang dan bahwa Naoto, meskipun membenci ayah mereka, ingin tumbuh seperti dia, menjadi seorang polisi. Takemichi tidak sengaja memegang tangan Naoto. Takemichi kemudian mengatakan dia akhirnya mengerti alasan mengapa Naoto bergabung dengan polisi. Bingung, Hina bertanya pada Takemichi dan mengatakan bahwa Naoto masih muda. Takemichi kemudian memberitahu Hina bahwa menurutnya Naoto adalah orang yang membantunya dan berpikir bahwa dia akan menjadi polisi yang hebat. Hina kemudian memberitahu Takemichi bahwa dia berubah dan merasa dia menjadi lebih baik dan dewasa. Saat itulah mereka mendengar kembang api di luar. Hina menyarankan agar mereka pergi ke atap dan menontonnya. Mereka berdua kemudian tiba di atap. Mengagumi kembang api, dia kemudian berpikir bahwa dia tidak ingin kembali sejak Hina meninggal di masa sekarang dan memutuskan untuk memegang tangan Hina sambil menutup matanya. Saat membuka matanya, dia mengetahui bahwa dia memegang tangan Naoto dengan itu. Takemichi kembali ke masa sekarang. Saat ini, Naoto dengan bersemangat bertanya apakah Takemichi benar-benar pergi ke masa lalu dan berjabat tangan adalah pemicunya. Naoto kemudian memberitahu Takemichi bahwa dia sekarang mengerti segalanya dan bertanya pada Takemichi bagaimana kemajuannya. Takemichi dengan malu-malu mengungkapkan bahwa dia tidak sengaja mengambil tangan Naoto sambil masih memikirkan kembang api yang indah. Naoto memberi tahu Takemichi apa yang dia pelajari selama lompatan kedua Takemichi. Bahwa tubuh Takemichi saat ini dalam keadaan seperti mati sementara dia berada di masa lalu. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa kemampuan lompatan waktu membawanya 12 tahun ke belakang pada hari yang sama, artinya jika dia tinggal selama seminggu di masa lalu. Lalu kembali ke masa sekarang. 1 minggu juga telah berlalu. Setelah memberi tahu Takemichi apa yang telah dia pelajari, Naoto melanjutkan untuk bertanya tentang misi Takemichi untuk mencegah Miki dan Kisaki bertemu. Takemichi kemudian mengatakan bahwa dia bertemu Miki dan meskipun dia berandalan, dia adalah pria yang baik. Naoto memelototinya dan bertanya mengapa dia tidak membunuh Miki dengan menyatakan bahwa dialah yang membunuh Hinata. Mengatakan dia bisa Miki dengan tangannya sendiri jika dia bisa. Takemichi kemudian menyarankan agar mereka bertemu Miki.
Namun, Naoto menolak gagasan itu dengan mengatakan bahwa itu tidak masalah dan semuanya sama saja. Takemichi dengan tegas menyatakan bahwa Miki adalah orang yang dapat dipercaya dan dia ingin mendengar dari Miki sendiri mengapa Toman berubah. Dia mengatakan bahwa sebelum dia kembali ke masa lalu, dia ingin menemukan Miki dan bertanya padanya. Mendengar ini, Naoto menyadari bahwa Takemichi berubah menggambarkan dirinya sebagai tidak lemah lagi. Takemichi menjadi tersanjung dengan pujian Naoto. Takemichi dan Naoto menyadari saat ini berubah. Naoto kemudian melanjutkan untuk mencari di laptopnya. Masih menyatakan bahwa Miki berhati-hati dan bahkan polisi tidak dapat menangkapnya dan kemungkinan besar menggunakan telepon burner karena alamat tersembunyi tidak atas namanya. Naoto memberitahu Takemichi bahwa mereka tidak dapat menemukan Miki dengan mudah dan memerintahkan Takemichi untuk mengatur dokumen di ruangan itu. Naoto kemudian menemukan foto yang Takemichi bertanya siapa orangnya. Naoto mengatakan bahwa orang di foto itu adalah Atsushi Sendo. Takemichi terkejut melihat fotonya dan mengaku sebagai temannya. Naoto menganggap ini aneh sejak dia ditangkap karena menikam Kiyomasa ketika dia berusia 16 tahun. Takemichi kemudian mengingat apa yang Akun katakan padanya di masa lalu tentang mengejar Kiyomasa sendiri. Keduanya kemudian menyimpulkan bahwa sejak masa lalu diubah, Akun tidak menusuk Kiyomasa, dia tidak ditangkap polisi. Berteman dengan Miki juga dan menjadi admin Toman. Naoto kemudian bertanya pada Takemichi apakah dia bisa menghubunginya dan Takemichi menjawab bahwa dia bisa jika dia kembali ke rumah. Naoto kemudian mengatakan bahwa mereka mungkin dapat menghubungi Miki melalui Akun. Takemichi bertemu dengan admin Toman Akun yang sekarang. Keduanya kemudian tiba di tempat Takemichi. Naoto terkejut dengan kekacauan dan bau tempat itu. Keduanya kemudian melanjutkan untuk mencari informasi. Takemichi menemukan buku catatan lamanya dan menghubungi Akun. Sebuah kilas balik terlihat di mana setelah pertarungan dengan Kiyomasa, Takemichi bertanya kepada Akun bahwa jika mereka berpisah setelah lulus, apa yang akan mereka bicarakan ketika mereka dewasa. Akun menjawab bahwa tidak ada yang akan berubah dan mereka akan tetap berteman. Kembali ke masa sekarang, keduanya tiba di bar Nyonya rumah yang dikelola Akun. Saat masuk, mereka disambut oleh sekelompok staf. Takemichi mendekati staf pria dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ada di sana untuk bertemu dengan Sendou. Staf laki-laki kemudian membawa mereka ke ruang tunggu. Sambil menunggu Akun, Takemichi terlihat gemetar berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak status sosialnya berubah. Dia tetap Akun. Sebuah suara terdengar memanggil Takemichi dari belakang. Takemichi berbalik dan melihat Akun duduk di seberangnya. Akun tiba dan bertemu Takemichi dan mengatakan bahwa dia telah menunggunya muncul dan perlu mendiskusikan sesuatu dengannya di luar. Keduanya melanjutkan untuk pergi ke atap. Keduanya kemudian mengingat saat Yamagishi mengacau. Takemichi kemudian memberitahu Akun bahwa dia luar biasa. Menjadi admin Toman, memiliki mobil yang bagus, pakaian yang bagus, dan memberitahu Akun bahwa dia hidup di dunia yang berbeda darinya. Akun mengatakan bahwa barang-barang yang dia dapatkan dengan uang tidak terlalu berharga dan mulai bertanya apakah pria yang datang bersamanya adalah seorang polisi. Akun memberitahu Takemichi untuk tidak menyembunyikannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak tahu bahwa Hina memiliki adik laki-laki. Takemichi menanyakan alasan dia mengetahui informasi itu. Akun mengungkapkan bahwa Toman adalah organisasi semacam itu. Akun mengungkapkan dia mendorong Takemichi ke rel. Akun kemudian mengingat saat Takemichi bertarung dengan Kiyomasa dan setelah mereka pergi. Mereka saling bertanya apa yang akan mereka katakan satu sama lain jika mereka bertemu lagi setelah berpisah. Akun menoleh ke Takemichi dan mengungkapkan bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk mendorong Takemichi ke rel. Akun lebih lanjut mengatakan bahwa Takemichi seharusnya mati di sana tetapi orang itu menyelamatkannya dan seolah-olah dia tahu bahwa Takemichi akan jatuh ke jalurnya. Dia kemudian bertanya pada Takemichi apakah dia bisa kembali ke masa lalu dan meminta bantuan Naoto. Akun terus percaya bahwa itulah alasannya dan menganggapnya aneh. Mendengar ini, Takemichi meneriaki Akun dan menyuruhnya untuk menguasainya. Mengatakan bahwa dia berubah. Takemichi menangis, menolak untuk menerima pengakuan Akun bahwa dialah yang mencoba membunuhnya karena dia adalah temannya. Takemichi menyaksikan Akun melompat ke kematiannya. Akun juga menangis dan bertanya di mana ada yang salah dan mengungkapkan bahwa dia saat ini adalah salah satu tentara Kisaki dan mereka belum melihat Miki selama bertahun-tahun. Takemichi menyarankan agar dia meninggalkan Toman dan Akun menjawab bahwa dia takut. Dia memberi tahu Takemichi bahwa Miki berubah ketika Draken meninggal ketika dia seharusnya tidak melakukannya. Akun melanjutkan untuk berdiri di atas langkan dan memberi tahu Takemichi bahwa dia mengaguminya karena berdiri di tempatnya.
kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina. Dia kemudian berbalik ke Takemichi dan memberitahu dia untuk menyelamatkan mereka semua dan melompat ke kematiannya. Akun meninggal. Sementara itu, seorang pria berkacamata terlihat mengamati Takemichi. Polisi tiba di tempat kejadian. Naoto memberitahu mereka untuk meninggalkan Takemichi sendirian sebentar. Takemichi kemudian memerintahkan Naoto untuk melihat kapan Draken meninggal saat dia memberikan wawancara saksi dan mengatakan bahwa Kisaki adalah orang yang mengubah Toman. Sambil menangis, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menyelamatkan semua orang.